do. Got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sri Umiana dari Prodi PGMI. Di mana video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sejarah kebudayaan Islam. Sebelum lanjut ke materi, kira-kira ada yang sudah tahu belum ya apa sih sejarah kebudayaan Islam itu? Dan teori-teori apa saja yang ada di dalam sejarah kebudayaan Islam itu. Sejarah kebudayaan Islam merupakan bagian dalam memahami perkembangan peradaban dunia. Islam sebagai agama tidak hanya membentuk sistem keyakinan, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Untuk memahami perkembangan tersebut, diperlukannya teori-teori sejarah yang menjelaskan proses pola dan dinamika budaya Islam dari masa ke masa. Jadi, sejarah kebudayaan Islam itu adalah kajian yang membahas perkembangan budaya yang terbentuk dan berkembang dalam masyarakat Islam, baik dari aspek religi, politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Budaya Islam tidak terbatas pada bangsa Arab, tetapi mencakup seluruh wilayah yang pernah atau sedang dipengaruhi ajaran Islam. Selanjutnya yaitu teori-teori dalam sejarah kebudayaan Islam. Di sini ada 4 teori dalam kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu teori evolusi sosial budaya. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu, mulai dari tahap sederhana ke kompleks. Dalam konteks Islam, perkembangan dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat madani di Madinah adalah contoh penerapan teori evolusi sosial budaya. Teori yang kedua yaitu teori konflik, dikembangkan oleh Karl Marx. Teori ini melihat perubahan sejarah sebagai hasil konflik kelas sosial atau kelompok. Dalam sejarah ini, konflik antara Bani Umayyah dan Bani Hashim bisa dianalisis menggunakan pendekatan ini. Dan teori yang ketiga yaitu teori fungsionalisme. Teori ini menekankan pentingnya setiap elemen dalam masyarakat berfungsi untuk menjaga stabilitas integrasi sosial. Misalnya, peran lembaga pendidikan madrasah dan pesantren dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Dan teori yang keempat, yang terakhir, yaitu teori siklus peradaban atau Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya Muqaddimah mengemukakan bahwa peradaban mengalami siklus, yaitu lahir, berkembang, mengalami kejayaan, dan kemudian mengalami kemunduran. Ini merupakan teori klasik dalam menjelaskan sejarah kebudayaan Islam. Dan di sini ada penerapan teori dalam studi sejarah kebudayaan Islam. Contoh penerapan teori Ibnu Khaldun bisa dilihat pada sejarah kekhalifahan Abbasiyah yang mengalami masa keemasan pada saat abad ke-8 sampai abad ke-13 dan kemudian mengalami kemunduran akibat faktor internal dan eksternal seperti korupsi, konflik internal, serta serangan menonjol. Jadi, dapat disimpulkan teori sejarah kebudayaan Islam membantu kita memahami dinamika dan perkembangan peradaban Islam secara sistematis dan ilmiah. Berbagai teori seperti teori evolusi budaya, teori konflik, teori fungsionalisme, teori siklus peradaban itu memberikan perspektif yang beragam dan menganalisis sejarah umat Islam. Mungkin
itu saja pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata yang tidak dimengerti. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.